Halo semuanya. Kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama yang berjudul Red Swan. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Oh Wan Soo yang awalnya bekerja sebagai seorang pegolf profesional dan menikah dengan seorang anak konglomerat grup Hwain. Namun dari pernikahannya, ia mengalami ujian yang berat, di mana sang suami justru sangat suka berselingkuh dan ibu mertua yang tidak menyukai Wan Soo yang sukses. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan mantan polisi bernama So Du Yung yang menjadi pengawal pribadinya karena ingin mencari tahu penyebab kematian sahabatnya yang dibunuh oleh seseorang yang berhubungan dengan grup Hwain. Dan gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang baru saja turun dari mobil dan menuju ke Amerika. Wanita itu bernama Oh Wan Soo. Wan Soo adalah seorang wanita cantik dan juga sukses yang menjadi ketua yayasan amal yang ia dirikan. Di mana saat ini, ia tengah membela seorang gadis yang menjadi korban pelecehan oleh oknum ISIS. Di sini, Oh Wan Soo datang untuk membela gadis tersebut. Akibatnya, Wan Soo pun mendapat ancaman dari ISIS. Bahkan, mereka berniat akan menghabisi Wan Soo jika Wan Soo berani menginjakan kaki di Manila. Namun, ancaman tersebut tidak dipedulikan oleh Wan Soo. Ia justru nekat untuk pergi ke Manila untuk bertemu seorang investor yang bersedia mendanai yayasannya. Saat ia tengah bertemu investor tersebut, suami Oh Wan Soo yang bernama Kim Yong Kook datang menemui istrinya. Terlihat juga, suami Wan Soo sangat mendukung karir istrinya. Sementara di sisi lain, terdapat seorang pria bernama So Du Yong yang diam-diam masuk ke dalam kasino untuk mengikuti seseorang yang ia curigai bersekongkol dengan seseorang yang telah membunuh temannya. Saat ia sedang mengintai, ia justru melihat senior polisinya yang jauh-jauh datang dari Korea dan bertemu dengan bos pemilik kasino. Di sini, Du Yong masih teringat dengan jelas saat temannya meninggal di tangan orang yang tak ia kenal. Dikarenakan hari itu mertua Wan Soo juga pergi ke Manila, semua pengawal pun akhirnya harus mengawal ibu mertua Wan Soo. Hal ini menjadikan Wan Soo pergi seorang diri tanpa pengawal saat hendak mengambil kalung pesanannya. Toko yang hendak ia datangi ternyata tempat yang sama didatangi oleh Du Yong. Du Yong mendapat informasi jika pelaku yang pernah membunuh rekan Du Yong berada di tempat itu dan hendak melakukan pembunuhan kembali. Ternyata, pelaku itu tengah mengincar Oh Wan Soo. Di sini, pelaku sudah bersiap hendak menembak kepala Wan Soo. Namun, tembakan itu meleset dan mengenai asisten Wan Soo. Hal ini menjadikan heboh, karena orang-orang yang mendengar tembakan hingga mengenai seseorang. So Du Yung kemudian mengetahui siapa yang menjadi target pembunuh itu. Tanpa basa-basi, Du Yung pun langsung menolong Wan Soo dan membawanya pergi dari tempat itu. Tanpa Du Yung ketahui, suami Wan Soo telah memasang alat pelacak di mobil yang Wan Soo kendarai. Saat di tengah jalan, mobil yang dikendarai Du Yung dan Wan Soo tiba-tiba mogok. Saat Du Yung memeriksa mobil tersebut, ia menemukan alat pelacak yang dipasang oleh suami Wan Soo. Du Yung kemudian mengambil alat itu dan menghancurkannya. Setelah itu, ia pun membawa Wan Soo pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah Du Yung, ia meminta Wan Soo untuk menghubungi orang yang Wan Soo percaya untuk menjemputnya di kedutaan. Du Yung juga melarang Wan Soo untuk memberitahu lokasinya kepada polisi atau siapapun, karena menurutnya tidak ada orang yang dapat dipercaya. Singkat cerita, suami Wan Soo pun menjemput istrinya di kedutaan. Ia merasa khawatir dengan istrinya dan langsung membawanya pergi. Ia pun meminta asistennya yang bernama Pak Park untuk memberi imbalan kepada orang yang telah menolong sang istri. Dan ternyata, Pak Park mengenal Du Yung, yang mana Du Yung adalah rekan kerjanya dahulu. Ia kemudian menghubungi Du Yung dan bertemu dengannya. Karena Du Yung telah menyelamatkan Wan Soo, ia pun berniat mengajak Du Yung untuk bekerja sama. Karena Du Yung ingin membalas kebaikan temannya yang telah mendonorkan ginjalnya, ia pun bersedia menerima ajakan Pak Park untuk bekerja sama di Hwain Group. Di sisi lain, ibu mertua Wan Soo yang telah sampai di Manila pun meminta Wan Soo untuk membatalkan acaranya dan menyuruh Wan Soo menyuap dubes untuk tutup mulut terkait kejadian yang baru saja dialami oleh Wan Soo.
Namun Wan Su menolaknya karena ia tidak ingin bertindak buruk. Wan Su pun ingin menjalani hidup dengan bersih, di mana hal itu sangat bertentangan dengan ibu mertuanya. Ibu mertua Wan Su yang kesal karena Wan Su mulai berani melawannya pun berniat ingin membunuh Wan Su. Singkat cerita, Wan Su pun mengadakan konferensi pers serta mengatakan jika saat ini ia tengah diancam dan diincar oleh ISIS. Namun hal itu tidak akan membuatnya berhenti untuk membantu banyak orang, meski banyak orang yang tidak menyukainya. Anehnya, suami dan ibu mertuanya sangat tidak menyukai tindakan Wan Su tersebut. Seharusnya, Wan Su diam saja dan tidak berhak mengadakan konferensi pers.